informasi. Ini hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka kaitan proses hukum laporan tersangka Haji Darussalam dan M. Saleh. Nah, seperti kawan-kawan ketahui sebelumnya, dua terlapor M. Saleh dan Darussalam itu saudara M. Saleh telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap inkrah dengan putusan 1 tahun 6 bulan. Sementara tersangka yang kedua yaitu Haji Darussalam sampai hari ini sudah yang ketiga dari pihak penyidik menerima pengembalian berkas dari Kejari Bandar Lampung. Terakhir tanggal 19 April kemarin, P19 dari Kejari Bandar Lampung. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami selaku kuasa hukum dari terlapor Haji Nuriyadin. Sampai 3 kali berkas bolak-balik, jadi terkesan menimbulkan pertanyaan ada apa dalam proses hukum ini. Apakah memang kriminasi atau karena memang ada hal lain, tanda kutip. Hal ini kami sendiri masih berpikir positif terhadap Kejari, dan untuk pihak polisian terus terang kami mengapresiasi. Terakhir informasi siang tadi saya terima, artinya berkas P19 yang dikirim Kejari tanggal 19 kemarin itu sudah dilengkapi oleh penyidik kepolisian. Hari Rabu kemarin sudah dilimpahkan kembali ke Kejari Bandar Lampung. Kami berharap pengembalian berkas dari penyidik ini tidak terjadi lagi bolak-balik berkas oleh Kejari. Karena apa? Artinya sebagaimana edaran Kejaksaan Agung tahun 2011, prinsipnya proses hukum ini supaya efektif dan meminimalisir terjadi berkas bolak-balik, seharusnya Kejari Bandar Lampung dalam hal ini lebih tegas atau lebih jelas dalam memberikan petunjuk. Jangan terkesan seolah-olah ada sesuatu, tanda kutip, dalam hal ini yang patut diduga. Apakah ada oknum-oknum, kami tidak tahu. Terkesan ada perbedaan, diskriminasi karena terlapor salah satu orang yang katanya orang kuat, tokoh. Yang sebelumnya pernah kita sampaikan juga melalui kawan-kawan media. Dalam hal ini kami tidak sependapat dengan proses-proses seperti itu. Itu proses siapa yang salah yang benar. Sekali lagi kami tekankan, itu proses ada di peradilan. Yang penting pada poinnya sesuai dengan edaran Kejaksaan Agung tahun 2011, nomornya saya lupa, sepanjang syarat formil, syarat material terlengkapi, harusnya segera dilimpahkan tahap 2. Karena yang menentukan salah tidak bersalah itu pengadilan, bukan penyidik atau penuntut. Nah, ini kami berharap pengembalian berkas yang sudah dilakukan oleh penyidik Polresta Bandar Lampung yang ketiga kalinya, 3 atau 4 lupa saya, saking sudah banyaknya, kami berharap tidak lagi dikembalikan atau P19. Ini harapan kami kepada Kejari Bandar Lampung supaya tidak tebang pilih dalam penanganan kasus ini pidana ya, pidana biasa menurut kami, itu gelap, pidana biasa, bukan perkara berat sebagaimana perkara Polri, tindak pidana umum biasa, penipuan dan penggelapan yang harusnya butuh waktu hanya paling tidak 90 hari sudah selesai. Tapi ini sudah 1 tahun kawan-kawan, mungkin sudah informasinya sudah jelas. Laporan saudara Haji Nuriyadin prinsipal kami itu bulan Februari tahun 2020. Ini sudah bulan April 2021, atau sudah 1 tahun 2 bulan. Ada apa proses ini? Kami berharap Kejari Bandar Lampung dapat segera menyelesaikan perkara ini dan segera melimpahkan tahap 2 agar bisa dibuktikan kebenaran. Jika memang dia tidak bersalah, pengadilanlah tempatnya. Mendapat informasi yang terakhir P19, ada beberapa hal kalau sekilas saya tanya baik melalui penyidik,
tidak banyak yang harus dilengkapi karena penyidik sendiri sudah tanggal 19 terus hari Rabu kemarin segera sudah melengkapi itu, artinya menurut kami tidak banyak yang dilengkapi karena beberapa pertanyaan untuk dilengkapi dan itu sudah dilengkapi oleh penyidik hari Rabu tanggal beberapa hari lalu, Rabu kemarin sudah dilimpahkan kembali oleh penyidik. Artinya petunjuk jaksa yang diberikan untuk dilengkapi sudah dilengkapi. Nah, kita berharap untuk selanjutnya tidak ada lagi pengembalian berkas oleh Kejari. Nah, jangan sampai ini terkesan main-main. Penegakan hukum kan harus sama. Jika memang tidak terpenuhi syarat-syarat formil material, ya silakan Kejari tetapkan. Jadi menurut kami sudah tidak ada alasan bagi Kejari untuk tidak segera MP21-kan perkara ini, jangan sampai terkesan di masyarakat penegakan hukum khususnya di Bandar Lampung tebang pilih. Sementara perkara-perkara yang sejenis kita lihat itu nggak sampai 3 bulan selesai proses. Kenapa perkara ini? Karena melibatkan yang katanya tokoh atau dia orang kuat tanda kutip. Ini yang jadi kami mohon kepada Kejari Bandar Lampung agar segera menuntaskan perkara ini. Persoalan kebenaran itu akan dibuktikan di peradilan. Nah, jika memang dia tidak bersalah, si tersangka memiliki hak-hak hukum. Apa upaya kalau ini masih terus berlarut-larut? Ya, kita akan, jika memang tidak sampai dengan beberapa waktu depan tidak juga ada proses penyelesaian secara tegas dalam proses hukum ini, yang mungkin kami tindak lanjut kita laporkan Kejaksaan Agung. Karena kami melihat Kejari Bandar Lampung terkesan bermain-main. Sementara penyidik sudah setahun lebih melakukan proses hukum sampai dengan mulai dari penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka yang menurut kami dan sama sependapat dengan penyidik sudah terpenuhi syarat formil material. Nah, tinggal dari pihak Kejari Bandar Lampung. Kita akan laporkan kalau memang Kejari Bandar Lampung tidak bisa menyelesaikan perkara itu.